Lord Beerus, sang dewa pemusnah alam semesta tujuh yang sangat kuat, ditakuti oleh banyak orang karena kekuatan luar biasanya, sifat pemarahnya, dan kemampuannya untuk menghancurkan planet manapun dengan sekali ketukan cakarnya. Sudah seharusnya seseorang dengan kekuatan seperti itu dihormati dan diperlakukan dengan penuh hormat, agar kemarahannya tidak meledak. Namun, sang dewa ini justru sering menghabiskan waktunya bersama para manusia setiap minggu dan dianggap tidak menghargai oleh orang-orang yang sebenarnya berada di bawahnya dalam hierarki universal. Terkadang ketidakhormatan ini tidak disengaja, tetapi ada juga saat-saat ketika status Beerus diabaikan begitu saja oleh para manusia dan dewa lainnya. Akibatnya, Beerus tidak mendapatkan penghargaan yang seharusnya ia dapatkan. Berikut adalah 14 momen dari Dragon Ball Super yang menunjukkan hal ini. Mari kita mulai dari awal saga Dewa Pemusnah Beerus, yang menggambarkan sang dewa bangun dari tidurnya mencari pesta makanan yang telah disiapkan oleh sebuah planet yang tak disebutkan namanya. Namun, akhirnya penduduk planet tersebut menemukan setengah dunia mereka hancur oleh kekuatan destruktif Beerus. Mengapa ia melakukannya? Ternyata tugas Beerus sebagai dewa pemusnah adalah untuk menghancurkan, seperti yang dapat Anda bayangkan dari namanya, tetapi bukan berarti ia jahat. Tugasnya adalah untuk menghilangkan planet-planet jahat yang dihuni oleh alien-alien jahat atau sejenisnya. Namun, ia cenderung memperluas definisi orang jahat ketika menghancurkan planet, dan planet yang telah menyiapkan pesta makanan untuknya adalah contoh yang sempurna. Mungkin memang ada beberapa orang jahat di planet tersebut, tetapi Beerus hanya menghancurkan setengah dunianya karena makanan yang mereka sajikan terlalu berminyak baginya, dan dengan menyajikan makanan itu, mereka dianggap menghina dirinya. Dengan demikian, tindakan Beerus lebih menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang tidak menghargai orang lain, karena ia bertindak seperti anak kecil yang kecil hati. Seharusnya para koki telah menyiapkan hidangan terbaik untuk tamu sebesar dirinya. Dalam saga Future Trunks dari Dragon Ball Super, kita belajar bahwa melakukan perjalanan waktu ternyata sangat melanggar hukum para dewa. Artinya, Future Trunks, Future Bulma, dan semua orang yang menggunakan mesin waktu dalam Dragon Ball Super, pada dasarnya dianggap sebagai para penjahat dewa. Tentu saja, dengan kondisi yang ada, Beerus membiarkannya terjadi dan menghancurkan garis waktu tersebut untuk memperbaiki semua kesalahan di multiverse. Namun, ini bukan akhir dari cerita para manusia yang bermain-main dengan waktu. Secara khusus, Bulma terus bekerja pada mesin waktu yang tersisa dalam usaha untuk memahami apa yang dibangun oleh dirinya di masa depan dan belajar untuk memanipulasi waktu dengan cara yang sama. Dan karena semua ini dilakukan dengan terang-terangan di depan para dewa, hal ini cukup menghina Beerus. Meskipun demikian, Bulma tetap meneruskan usahanya mengembangkan perjalanan waktu meskipun tahu bahwa itu melanggar hukum para dewa dan akan memicu kemarahan Beerus. Beerus tidak menyakiti Bulma sebagai akibat dari ini, tetapi ia menghancurkan unsur langka yang dibutuhkan Bulma untuk menyelesaikan mesin waktu tersebut. Tentu, Bulma hanya mencoba mengembangkan pengetahuannya di bidang ilmu pengetahuan dan tidak memiliki niat jahat. Tetapi inilah akibatnya ketika tidak menghormati aturan perjalanan waktu. Selanjutnya, ada momen yang sebenarnya terjadi sebelum peristiwa Dragon Ball yang sebenarnya. Ini tentu saja tentang bagaimana Kai Agung tua akhirnya terperangkap dalam Z-Sword. Kai Agung dan para dewa pemusnah adalah dua sisi yang berlawanan dari koin yang sama. Di mana para pemusnah ditakdirkan untuk menghancurkan bagian-bagian alam semesta, Kai Agung adalah dewa pencipta yang menggantikan apa yang telah dihancurkan dengan kehidupan baru. Selain itu, kehidupan mereka saling terikat. Jika seorang Kai Agung mati, maka dewa pemusnah alam semesta itu juga akan mati. Ini penting untuk diketahui karena ini menjelaskan mengapa dan bagaimana Kai Agung tua terperangkap dalam Z-Sword. Pada suatu pertemuan antara Kai Agung tua dan dewa pemusnah alam semesta dari setiap alam semesta, Kai Agung tua membuat Beerus yang mudah tersinggung itu marah sehingga dia menyegelnya dalam sebuah pedang, menghilangkan dia tanpa membunuhnya yang akan menyebabkan kematian dirinya sendiri. Tidak jelas apa yang dilakukan oleh Kai Agung tua untuk pantas mendapatkan hukuman ini, tetapi jelas bahwa perbuatan itu menghina Beerus atau mungkin Beerus memang memiliki sifat yang mudah tersulut emosi. Keduanya mungkin benar. Ketika Goku pertama kali bertemu dengan Lord Beerus dan tak terhindarkan berakhir dengan momen ketidakpatuhan, hal ini biasanya terjadi setiap kali Goku bertemu dengan dewa seperti dia yang sebenarnya.
Goku adalah sosok yang agak bodoh dan tidak memiliki rasa sosial yang baik, dan selalu ingin melawan orang kuat. Namun, kebanyakan waktu, dia tidak mengalami konsekuensi atas kelakuan cerobohnya itu. Namun, dengan Beerus, hal itu tidak berjalan begitu mulus. Keinginan Goku untuk melawan dewa pemusnah alam semesta ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang menggemaskan, melainkan menjengkelkan bagi Beerus. Ada alasan yang baik mengapa Beerus merasa dihina oleh Goku. Goku hanyalah manusia biasa yang berpikir bahwa meminta seorang dewa sejati untuk bertarung adalah ide bagus dan hal yang sepenuhnya normal untuk dilakukan. Sungguh tidak mengherankan bahwa Beerus menghajar Goku dengan kejam dan merendahkan martabatnya saat melakukannya, yang kemudian mengakibatkan tamparan dahi yang terkenal. Jadi bisa dibilang, tantangan Goku kepada Beerus adalah bentuk ketidakpatuhan yang sungguh-sungguh, bahkan jika Goku tidak bermaksud menghina, karena ia hanya ingin melawan seseorang yang kuat. Meskipun begitu, Goku tetap meremehkan kekuatan dan status Beerus dengan meminta dia bertarung dan mengasumsikan bahwa Beerus akan menyetujuinya. Singkatnya, Goku adalah orang yang sangat ceroboh. Selanjutnya, mari kita bicara tentang Yamcha. Yamcha memiliki beberapa sifat kepribadian yang tidak diinginkan dan ternyata salah satunya adalah ketidakmampuan membaca situasi dengan baik. Sebelum insiden kebodohan Yamcha ini, ada contoh lain di mana Yamcha hampir membuat seluruh bumi hancur setelah Beerus datang ke pesta Bulma. Sang pemusnah alam semesta mulai bergaul dengan orang-orang bumi, termasuk Yamcha. Namun, si rambut gondrong ini hampir membuat Beerus marah dan hampir menyebabkan kehancuran bumi karena ia menyentuh bahu Beerus dengan terlalu banyak keramahan dan keakraban. Tindakan ramah seperti itu jelas tidak menghormati Beerus dan hampir saja memicu amarah dewa pemusnah, jika saja Vegeta tidak ikut campur untuk menenangkan kemarahan sang dewa. Mari kembali ke masa lalu sebelum peristiwa Dragon Ball, sebelum Beerus datang ke bumi, sebelum ia memasuki tidurnya yang panjang. Pada saat itu, ada interaksi antara Beerus dengan Raja Vegeta, interaksi yang tidak berjalan dengan baik. Momen ini adalah kilas balik yang diceritakan oleh Vegeta, yang mengenali Beerus ketika sang dewa datang ke bumi sebagai dewa pemusnah yang telah menyiksa ayahnya. Namun, pada kenyataannya, Raja Vegeta sebenarnya mendapatkan apa yang ia layak karena mencoba mengakali dan dengan demikian menghina dewa pemusnah. Ceritanya seperti ini, Beerus mempekerjakan pasukan Saiyan untuk mendapatkan bantal yang paling nyaman di alam semesta, dan mereka berhasil menemukannya. Namun, para Saiyan memutuskan untuk menyimpannya untuk diri mereka sendiri dan memberikan bantal yang paling nyaman kedua di alam semesta kepada dewa pemusnah, berharap ia tidak akan memperhatikan. Ini adalah tindakan yang jelas-jelas kurang ajar, tetapi yang menarik perhatian adalah bahwa Raja Vegeta berusaha untuk mempermainkan Beerus. Tentu saja, tindakan ini mendapat balasan yang setimpal dari sang dewa pemusnah. Ini adalah benar-benar tindakan yang sangat tidak menghormati dewa Beerus. Raja Vegeta diberi balasan dengan pembalasan yang menyakitkan. Raja Vegeta seharusnya tahu betul bahwa mencoba mengabaikan dewa pemusnah adalah tindakan yang tidak bijaksana. Setelah kali pertama Bulma menunjukkan kepada Beerus apa yang dia mampu, ia memastikan untuk tidak mengesalkan dewa itu lagi. Bulma bahkan berusaha memberikan makanan terbaik bumi setiap kali Beerus dan Whis datang mengunjungi planet itu. Akibatnya, Beerus menjadi lebih toleran dengan seberapa banyak rasa hormat yang ia minta dari penduduk bumi, terutama Bulma. Namun, dia sendiri tetap bersikap kurang sopan terhadap para pejuang Z dan teman-teman mereka. Contoh lain di mana Beerus merasa dihina adalah saat Bulma mengajukan ide untuk memanggil Shenron dan menanyakan lokasi bola naga super terakhir. Beerus memberi pujian dengan cara yang sinis, mengatakan bahwa Bulma tidak seperti perempuan yang tidak berguna yang selalu dia kira. Tentu saja, Bulma merespons dengan menamparnya di kepala. Meskipun demikian, Bulma langsung mengecilkan diri karena tahu konsekuensi dari melukai atau menghina dewa pemusnah. Beruntungnya, Beerus membiarkan hal itu terjadi karena Bulma punya ide yang bagus dan mungkin karena kekuatannya menghentikan tamparan itu dari menyakitinya. Meski begitu, tetap saja, tindakan Bulma yang menampar Beerus adalah gerakan yang sangat tidak menghormati dewa dengan statusnya. Salah satu bagian yang paling berkesan dari saga Beerus adalah ketika Vegeta meledak dalam kemarahan Super Saiyan setelah Beerus menampar Bulma.
Kemarahan Vegeta sangat kuat dan menjadi momen karakter yang luar biasa, menunjukkan betapa besar perasaannya terhadap istrinya. Namun, apa yang menyebabkan Beerus menampar Bulma? Bagaimana kejadian ini terjadi? Sebenarnya, perilaku tidak menghormati Beerus sendiri yang menyebabkan tindakan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Beerus adalah tamu pesta yang buruk dan keseluruhan perilakunya sangat tidak menyenangkan. Bulma dengan benar bertahan dan menamparnya serta memberinya teguran yang pantas. Namun, Bulma tidak menyadari statusnya sebagai dewa pemusnah, yang berarti dia tidak tahu bahwa teguran yang sepenuhnya sah itu menyinggung secara tidak sengaja, setidaknya dari segi hierarki. Sekali lagi, Beerus sepenuhnya pantas mendapat tamparan karena perilakunya yang buruk. Meskipun demikian, Beerus membalas tamparan Bulma dengan tamparan balasan yang brutal, yang menyebabkan Vegeta marah dan berubah menjadi Super Saiyan. Adegan ini mengubah nada saga menjadi situasi yang sangat berbahaya. Harus diulang bahwa Bulma sepenuhnya berhak menampar Beerus, tetapi tetap saja itu merupakan bentuk ketidakpatuhan. Jika belum cukup buruk bahwa Goku menantang Dewa Pemusnah ketika akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertarung melawannya untuk kedua kalinya, hal ini mengakibatkan tindakan yang lebih buruk sebagai tanda ketidakpatuhan. Setelah mendapatkan kekuatan Super Saiyan God melalui upacara khusus, Goku tidak hanya memiliki kemampuan untuk melawan Beerus secara langsung, tetapi juga mencapai bentuk yang diimpikan oleh Beerus untuk bertarung. Dengan kedua kekuatan ini, Goku mampu mencegah Beerus menghancurkan bumi. Pertarungan mereka pun dimulai, dan untuk menguji seberapa kuat kekuatan Super Saiyan God-nya, Goku memutuskan untuk membalas ketidakpatuhan Beerus sebelumnya dengan melakukan hal yang sama pada Dewa Pemusnah, yakni menampar Beerus di dahi dan memotong lehernya. Ini adalah tindakan yang jelas-jelas kurang sopan dalam pertarungan, tetapi itu belum selesai. Setelah aksi yang terkesan anak-anak ini, pertarungan semakin menjadi aksi-aksi yang tidak pantas. Goku menggigit ekor Beerus dan berteriak di telinganya. Ya, tidak dapat dikatakan bahwa ini adalah momen yang membanggakan bagi karakter-karakter ini. Oleh karena itu, tamparan di dahi dan potongan leher adalah beberapa tindakan yang paling tidak menghormati yang pernah dilakukan Goku kepada Beerus. Salah satu hal yang membuat Beerus tetap bahagia dan mencegahnya menghancurkan segala hal yang mengganggunya adalah makanan, terutama makanan enak. Kita bisa melihat bahwa Dewa Pemusnah hampir selalu menikmati makanan setiap saat, dan makanan adalah alasan mengapa dia terus membiarkan bumi tetap ada karena makanannya terlalu enak untuk dihancurkan. Namun, di sisi lain, Beerus juga cukup mudah marah ketika urusan makanan terganggu. Misalnya, ketika Goku dan Vegeta sedang berlatih di planet Whis, mereka tanpa sengaja memakan semua pizza yang sudah disiapkan untuk Beerus. Saat Beerus meminta lebih banyak pizza dari yang semula disediakan untuknya, dia malah menemukan kotak-kotak pizza kosong, dan hal ini membuatnya marah. Meskipun Goku dan Vegeta memerlukan makanan untuk bertahan hidup di dimensi tersebut, tetapi memakan makanan Beerus tentu saja merupakan tindakan yang buruk dan hampir mencapai batas ketidakpatuhan kepada seseorang yang sangat menyukai makanan seperti dia. Selanjutnya, kita punya momen akhir antara Champa dan Beerus, yang menyebabkan Champa menjadi agak kasar pada saudaranya selama turnamen kekuatan. Setiap kali peserta dari suatu alam semesta tereliminasi, alam semesta tersebut akan dihapus dari keberadaan. Hanya alam semesta terakhir yang bertahan hidup, dan sebanyak apapun usaha mereka, alam semesta 6 tidak berhasil bertahan hingga akhir. Anggota terakhir alam semesta mereka yang tereliminasi adalah sepasang Namekian, dan kekalahan mereka menandai penghapusan alam semesta 6 oleh Zeno. Beerus menyaksikan saat saudaranya hampir dihapus, dan daripada mengucapkan selamat tinggal dengan penuh perasaan atau meminta maaf atas sikap buruknya selama ini, Champa malah memberikan tanda tidak sopan menggunakan momen terakhirnya untuk bersikap benar-benar tidak menghormati. Meskipun, mungkin itu memang sikap khas Champa, tetapi itu tidak membuatnya menjadi kurang buruk bahwa dia menggunakan saat-saat terakhirnya untuk menjulurkan lidah pada saudaranya. Beerus tampaknya sangat sedih tentang seluruh kejadian itu, mungkin benar-benar meratap atas saudaranya. Tapi dia juga mungkin sedikit marah karena Champa bersikap tidak sopan kepada mereka. Seperti yang disebutkan sebelumnya, hubungan Beerus dengan manusia di bumi jauh lebih santai daripada saat dia pertama kali datang ke planet itu. Alih-alih ingin menghancurkan bumi, dia sering mengunjungi dan menikmati makanan lezat yang ditawarkan oleh para penduduknya.
Ini menunjukkan bahwa meskipun Beerus adalah dewa pemusnah alam semesta, dia juga bisa menjadi lebih toleran dan santai, terutama dalam hubungannya dengan manusia bumi. Daripada ingin menghancurkan bumi, Beerus memilih untuk menjaga bumi utuh karena makanan lezat yang ditawarkannya. Namun, dalam Dragon Ball Super, Broly, kita menemukan bahwa sikap santai Beerus terhadap bumi dan penduduknya telah mencapai tingkat yang lebih ekstrim. Hal ini dapat dilihat ketika Goku dan Vegeta sedang berlatih di atas pulau pribadi baru milik Bulma. Selain itu, Beerus dan Whis juga berada di pulau itu untuk melindungi makanan di bumi. Ketika ancaman dari Frieza dan Broly muncul, semua orang pergi untuk menyelidiki, kecuali Beerus yang diam-diam dibiarkan di belakang pulau oleh Bulma yang dengan santainya meninggalkan putrinya di bawah pengawasan Dewa Pemusnah. Beerus ternyata menjadi pengasuh yang baik bagi bayi tersebut, tetapi kenyataan bahwa Bulma meminta seorang dewa pemusnah untuk mengasuh anaknya tentu saja merupakan tindakan yang cukup tidak menghormati. Di sisi lain, meskipun Dragon Balls mengambil peran sekunder dalam seri ini, kemunculan Shenron tetap terasa penting. Namun, dalam Dragon Ball Super, kita belajar bahwa naga abadi sebenarnya tidak begitu tinggi dalam hierarki dewa dan dia berpura-pura lebih tinggi dan perkasa daripada yang sebenarnya. Dia melakukannya di depan Lord Beerus, menyiratkan bahwa dia berada di atasnya. Tentu saja, Shenron dengan cepat menyadari bahwa dia berada di depan seorang dewa pemusnah, dan dengan cepat merendahkan diri di hadapan Beerus. Sejak saat itu, Shenron mengurangi sikap tidak menghormati yang tinggi dan perkasa saat berada di depan Beerus. Terakhir, ada insiden yang membuat Beerus sangat marah selama pesta Bulma. Ya, kami tentu saja merujuk pada insiden puding. Ketika Beerus tiba di bumi, ia menikmati pesta ulang tahun Bulma sambil mencari Super Saiyan God untuk bertarung. Dia menikmati makanan dengan lahap dan mencoba hampir semua hidangan yang ada. Namun, ada satu makanan yang belum dicobanya, yaitu puding. Sayangnya, semua puding itu disimpan oleh Majin Buu, yang tidak berniat membagikan sedikit pun dengan Beerus, bahkan menjilat semua puding untuk menunjukkan penolakannya. Hal ini membuat Beerus marah dan memicu kemarahannya, mengubah karakternya dari tamu pesta yang ramah menjadi antagonis yang ingin membalas dendam karena ditolak mendapatkan puding. Tindakan Majin Buu ini merupakan penghinaan besar terhadap Beerus. Terima kasih telah menyimak. Semua momen di mana Beerus tidak mendapatkan rasa hormat memang menarik untuk diamati. Setiap momen memiliki nuansa yang berbeda dan menunjukkan aspek karakter Beerus yang beragam. Tentu saja, setiap orang memiliki favoritnya sendiri. Bagi kami, salah satu momen favorit adalah ketika Beerus mendapat tamparan di dahi dari Goku. Momen ini menggambarkan betapa impulsif dan kurang ajarnya Goku pada awalnya, yang akhirnya mengakibatkan kesalahan yang disadari kemudian. Tindakan Goku memberikan tepukan di dahi kepada Dewa Pemusnah, yang sebenarnya lebih kuat darinya, merupakan momen yang cukup berani dan menegangkan. Jangan lupa untuk berbagi momen favorit Anda di bagian komentar di bawah dan berlangganan ke kanal kami. Terima kasih telah menonton.